memiliki surat-surat, Bang? Enggak lah, ini kan bantaran kali. Jadi Benar-benar nggak ada, Bang? Ya? nggak ada. Jadi Tanah milik pemerintah. di pemerintah ini kan bantaran kali, cuman dikomersialkan oleh oknum. Saya nggak menyebut siapanya. Oknum waktu itu kan Kang Deddy juga pernah wawancara. Waktu itu kan sempat ada perlawanan juga waktu pertama. Oke. Dari pihak kepala desa sini ya. Itu dari situ saya udah curiga, wah ini jangan-jangan ada tanda kutip. Tapi ternyata setelah saya telusuri terus ternyata emang iya benar. Nah, ini tuh disewakan gitu. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, kini sungai tersebut telah menjadi sumber masalah karena adanya bangunan liar yang dibangun di atasnya. Bangunan liar yang berupa rumah dan juga toko membuat sungai tersumbat dan menyebabkan banjir di daerah sekitar. Pemerintah setempat, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berupaya menangani masalah ini dengan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di sekitar sungai. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa nih? Saya Ali Kapro 79. Nah guys, ini adalah YouTuber yang memviralkan terkait dengan kali gabus di Tambun Utara ini. Bener Bang ya? Ya enggak juga sih. Bang kalau boleh. Memang waktu pas kejadian saya ada di sini. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, Abang tinggal di mana emangnya Bang? Saya di Bekasi juga. Bekasi juga. Bekasi kota saya. Kok bisa tahu Bang ada lokasi seperti ini bakalan ada Kang Deddy Mulyadi datang tuh gimana ceritanya Bang? Kak, jadi ceritanya gini, kalau saya kan ikut kegiatan KDM ya, Kang Deddy gitu? Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu bukan setahun ini, tapi waktu dia masih sebelum Jadi gubernur? Masih di DPR. Di DPR yang lalu, masih beberapa tahun yang lalu saya sering ikut kegiatan dia di Safari Cinta, terus KDM Menyapa, Safari Budaya, kegiatan-kegiatan dia di Jawa Barat saya sering ikut, sering datang. Dan sampai akhirnya kemarin pas pelantikan di Lembur Pakuan tuh di rumah dia di Subang, saya juga sempat datang sampai pagi, malah waktu ada pertunjukan wayang golek, dan sampai sekarang. Makanya kegiatan-kegiatan dia apalagi di Bekasi kan saya tahu gitu loh. Pantesan terjawab guys, kenapa kok bisa dapet momen ya kan? Jadi isu terkait dengan bakal ada, ini sudah tahu Bang ya, bakal ada apa namanya pembongkaran rumah-rumah lahan-lahan liar sih udah tahu Bang ya, diinformasikan apa gimana Bang? Sebetulnya kalau dibilang tahu banget sih enggak, ikut kegiatan-kegiatan beliau ya, Pak Deddy. Jadi sedikit banyaknya saya tahu gitu loh. Makanya waktu pas kejadian hari H pun saya di sini sebetulnya, saya di sini di ujung di dekat SMK waktu itu ya, SMK Tambun Utara itu waktu pertama pembongkaran itu masih posisinya masih ada rumah sembako itu belum dihancurkan dan masih di dalamnya tuh masih banyak barang-barang. Saya ada di situ, hadir. Ini Abang berarti sudah bisa dikatakan udah seminggu ya di sini Bang ya? Kurang lebih terkait dengan aktivitas normalisasi sungai ini Bang ya? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih seminggu. Dan ada berapa rumah sih Bang yang dilakukan pemerataan ini Bang? Saya kurang apa sih kalau untuk jumlahnya sendiri, cuman dari pantauan yang saya ikuti ya selama perjalanan ini lumayan banyak juga. Ada rumah, ada ruko, dan segala macamnya lah. Dan itu semua apakah memiliki surat-surat Bang? Enggak lah, ini kan bantaran kali. Benar-benar nggak ada Bang ya? Nggak ada. Jadi tanah milik pemerintah. Di pemerintah ini kan bantaran kali, cuman dikomersialkan oleh oknum. Saya nggak menyebut siapanya. Oknum waktu itu kan Kang Deddy juga pernah wawancara. Waktu itu kan sempat ada perlawanan juga waktu pertama. Dari pihak kepala desa sini ya. Itu dari situ saya udah curiga, wah ini jangan-jangan ada tanda kutip. Tapi ternyata setelah saya telusuri terus ternyata emang iya bener. Nah, ini tuh disewakan gitu, lahan-lahan di sini tuh. Untuk nilainya nggak tahu? Nggak tahu kalau nilainya. Oke, dan Bang, untuk rumah-rumah bangunan yang diratakan ini apakah ada penggantian dari pihak pemerintah atau mungkin ada janji dari Kang Deddy Mulyadi terhadap warga yang terkena dampak penggusuran? Ada
Ada dari pihak Pemprov, ada untuk bangunannya ya. Untuk bangunannya. Sebetulnya gini, kalau Pak Dedi sendiri dari pihak Pemprov saya bicaranya, dari pihak Pemprov sendiri sebetulnya waktu itu pernah bercerita, sebetulnya bukan diganti, harusnya mah didenda. Cuman karena ini mah mungkin kebijaksanaan Kak Dedi ya, ya karena jiwa sosialnya tinggi, jadi dia dihitung semua bangunan yang ada di sini dibayar semua bangunannya gitu loh. Oke, untuk bangunannya. Dia nggak mau ngerugiin warga. Untuk nilainya berapa, Bang? Saya kurang tahu kalau nilainya. Apakah sudah dilakukan pembayaran tersebut? Sampai saat ini masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Karena kan nggak gampang begitu, harus melalui tahapan-tahapan ke RT, ke desa segala macam kan ya. Oke. Cairan itu. Ini dilakukan ini sudah berapa tahun, Bang? Apakah memang sebelumnya sudah pernah ada penertiban lalu bangunan liar lagi atau gimana itu? Apa memang baru? Yang di sini? Baru tindak oleh baru pertama kali ya? Saya udah telusurin ke beberapa warga ya. Setiap hari saya tanya, emang baru kali ini ada gebrakan. Dari sebelumnya sih biasa-biasa aja, kumuh aja. Dari postingan-postingan video saya dari sebelumnya kan dari awal, dari tindak ada bangunan, pengarukan sampai sekarang udah terlihat bagus ya aliran air itu kan bisa. Itu kan berjalan semua karena saya update terus ya. Sudah ngalir, Bang ya? Udah ngalir lah, udah beda banget. Dari saya kalau teman-teman bisa lihat sendiri kalau bawa motor dari ujung sana sampai ujung sana ya. Itu pandangannya itu pandangan luas banget, beda dengan yang waktu dulu masih ada bangunan. Itu rasanya sumpek banget gitu ya. Iya. Dan ini rencana aktivitas beko nih kira-kira sampai kapan nih, Pak? Kalau ini tadi saya tanya, kalau ini kan dari Pindad, ini kan alat beko ini kan perbantuan dari Pemprov ya. Betul. Karena mereka kolaborasi antara Pemprov, Pemda dengan PJT ya. Jadi mereka pindah-pindah kadang di sini, kadang di sana kolaborasi. Kalau kemarin kan belum ada nih, sekarang ada lagi. Nggak tahu besok ada apa enggak, pindah kemana saya juga belum tahu gitu. Kalau kemarin kan dia nggak ada di sini, nggak ada sih. Hanya yang itu aja, yang Hitachi yang warna oranye itu aja di situ. Sama yang waktu di sana di deket Tugu Golok itu masih ada satu. Ini material-materialnya akan dibawa kemana, Bang? Nah, yang jadi masalah ini kemarin sempat saya sindir kan masalah untuk material-material ini. Jadi kalau saya juga nggak tahu, ini kemarin kan ada dump truck juga, ada 4 waktu di dekat Sempai itu dibuangnya ke dekat Sepak ya, kali Sepak atau apa di sebelah sana ya, dekat tol. Itu cuman intensitasnya kan untuk lahannya sendiri lebih banyak yang dibuang daripada lahan yang di sana yang kosong. Tempatnya nggak memadai seperti itu. Jadi ke situ tuh untuk sementara. Iya, untuk sementara. Jadi tapi banyak juga sih warga yang ngambil puing-puing buat tahu urugan segala macam. Saya bilang silakan aja kalau ini mah. Tapi respon dari warga sekitar sendiri gimana, Bang, terkait dengan naturalisasi sungai ini, Bang? Responnya positif atau gimana, Bang? Ini yang menarik. Setiap hari saya selalu berinteraksi dengan warga sekitar ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak warga masyarakat, saya sering belusukan ke warga-warga. Saya selalu menanyakan responnya. Alhamdulillah mereka menyambut baik dengan adanya normalisasi kali ini ya. Memang mereka bercerita seumur-umur ini baru kemarin banjir yang sangat dahsyat di sini gitu loh. Makanya kiriman dari Katulampa itu, Bang ya? Bogor? Iya, dari arah waktu kemarin banjir Jabotabek itu. Bekasi ini terdampak segini kata dia, ke sedada orang dewasa. Jadi mereka menyambut baik dengan adanya normalisasi kali Bekasi ini. Senang banget. Jadi harapannya seperti apa, Bang, kalau warga sendiri, Bang, terkait dengan ini, Bang? Kalau saya sih berharap ke warga ya. Kalau sekarang Pemprov sama Pemda sudah dalam artian udah menormalisasi kali Bekasi ini, tinggal bagaimana warga setempat bergotong royong bersama-sama menjaga kelestarian kali Sepak ini, kali Bekasi ini ya, agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak jorok seperti itu. Jadi saya selalu mengedukasi, selain konten juga saya selalu mengedukasi ke warga bagaimana caranya agar secara dengan hati bisa masuk kepada mereka warga-warga itu, agar bisa diedukasi tidak membuang sampah sembarangan gitu. Soalnya sampahnya banyak banget di sini, bener asli. Dan ini kan masih banyak juga, Bang, sampah-sampahnya ini masih bakal terus ada pengerukan, Bang ya, sampai batas waktu kapan kira-kira di kalau batas waktunya saya kurang tahu sampai kapan. Sementara kan ini beberapa minggu lagi kan, hampir 10 harian lagi mendekati Lebaran ya.
bakal libur kayaknya, bakal Iya, cuti ya. mungkin akan libur. Terhenti dong berarti. Iya, mungkin terhenti nanti setelah cuti Lebaran mungkin akan dilanjutkan lagi. Atau mungkin dikejar, Bang. Saya kurang tahu sih kalau misalnya itu untuk kalau yang jelas kalau untuk Lebaran mungkin di off dulu untuk sementara. Tapi informasinya apakah nanti akan ada pengelebaran jalan atau gimana, Bang? Belum nyampe ke situ. Untuk sampai saat ini masih terfokus untuk normalisasi kali aja dulu. Dan menurut Abang nih sebagai orang yang sering jalan bareng sama Bang Deddy Mulyadi, seperti apa nih Bang Deddy Mulyadi? Kak Deddy Mulyadi. Kalau bicara sosok KDM ya Kang Deddy Mulyadi yang saya tahu ya, saya sih jujur aja, dia orang ikhlas. Orang ikhlas, tidak memandang bulu. Orang yang lahir dari pedesaan, dari kesederhanaan, tumbuh dari kesederhanaan, orang yang ikhlas, dan alhamdulillah bekas kegigihannya sekarang rezekinya banyak, dan dia sempat berkata juga, siapa yang senang bersedekah, siapa yang senang memberi, itu rezekinya seperti air mancur. Apabila kita memberi, maka niscaya akan ditambah dilipat gandakan rezeki pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seperti itu. luar biasa. Bang, terima kasih banyak. Dan ini Abang bakal terus mengupdate nih Bang ya. Insya Allah saya akan setiap hari standby di sini, pagi kalau enggak sore, pokoknya di sini aja. Dan buat teman-teman jangan lupa nih bantu subscribe channelnya Bang Alika Pro 79. Oke Bang, terima kasih Bang. Sehat selalu Bang ya. Ya, Thank terima you. kasih juga Bang Bewok ya. Sungai adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi kita semua. Sungai tidak hanya menyediakan air yang kita butuhkan, baik itu untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Tetapi air juga berperan sebagai sumber energi, transportasi, dan kehidupan liar. Tanpa sungai, kita tidak akan memiliki air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sungai juga berperan sebagai sumber energi, pembangkit listrik tenaga air yang bisa menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sungai juga berperan sebagai jalur transportasi yang penting. Sungai digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut barang, orang, terutama di daerah pedalaman-pedalaman yang tidak memiliki akses jalan yang baik. Sungai juga merupakan habitat bagi banyak spesies tanaman dan hewan. Sungai menyediakan tempat hidup bagi ikan, burung, dan hewan lainnya, serta tanaman air yang beragam. Sungai memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus menjaga dan melindungi sungai dari kerusakan dan pencemaran. Sungai dapat terus menyediakan air, energi, transportasi, dan kehidupan liar bagi kita semua. Mari menanam pohon dan tanaman lainnya di sekitar sungai, menghindari pembuangan limbah sembarangan, dan yuk buang sampah pada tempatnya. Salam Lestari. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja.